Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di situs belajar online bersama saya Lasindrang Aditya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan latihan soal tes kemampuan akademik UTBK SBMPTN pada bidang sains dan teknologi, bidang studi fisika. Langsung saja kita ke nomor 1. Besarnya modulus elastisitas suatu kawat jika salah satu ujungnya ditarik bergantung pada besaran berikut ini, kecuali A. Jari-jari kawat, B. Massa beban, C. Panjang kawat, D. Massa kawat, E. Percepatan gravitas. Saya ulangi soalnya. Besarnya modulus elastisitas suatu kawat jika salah satu ujungnya ditarik bergantung pada besaran berikut ini, kecuali A. Jari-jari kawat, B. Massa beban, C. Panjang kawat, D. Massa kawat, E. Percepatan gravitas. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah D. Massa kawat. Karena ini menggunakan kata kecuali. Jadi jawabannya adalah massa kawat. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah kalorimeter yang kapasitas kalornya 50 kalori per derajat Celcius berisi 200 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Kemudian ke dalam kalorimeter itu dimasukkan 100 gram es minus 10 derajat Celcius. Setelah dicapai kesetimbangan termis, massa es yang melebur adalah titik-titik. A. 43,75 gram, B. 56,25 gram, C. 62,50 gram, D. 68,25 gram, E. 80,00 gram. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah B. Bagaimana cara mendapatkan B ini 56,25 gram? Berikut ini penjelasannya. Diketahui CK-nya sama dengan 50 kalori per derajat Celcius. Sedangkan MA-nya sama dengan 200 gram. TA-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Sedangkan M-nya atau massanya sama dengan 100 gram. Sedangkan TE-nya atau suhu S-nya yaitu minus 10 derajat Celcius. Yang ditanyakan massa es yang melebur. Kita masukkan ke rumus ini, yaitu Q lepas dan sama dengan Q terima. Q air tambah Q kalorimeter sama dengan QS S naik suhu tambah Q S melebur. Hasilnya dari perhitungan tersebut adalah 56,25 gram. Inilah yang massa es yang melebur. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 56,25. Sampai di sini teman-teman mengerti? Oke, kalau dimengerti kita lanjut ke nomor 3. Agar kecepatan gerak partikel-partikel gas ideal dalam suatu ruang tertutup menjadi 3 kali kecepatan semula, maka suhunya harus dinaikkan menjadi A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 8 kali,
E 9 kali. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah E 9 kali. Bagaimana cara mendapatkan jawaban tersebut? Berikut ini kami jelaskan. Jadi diketahui kecepatan 2 sama dengan 3V1. 3 kali V1. Ditanyakan T2 nya. Kecepatan efektif gas ideal sama dengan root mean square, didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat kecepatan. Secara matematis dirumuskan sebagai VRMS sama dengan akar 3 kali KT per M. Keterangan VRMS sama dengan kecepatan efektif. K sama dengan konstanta Boltzmann, sedangkan T adalah suhu. M adalah massa partikel gas. Selanjutnya berdasarkan rumus di atas, kecepatan sebanding dengan akar kuadrat suhu, sehingga V1 per V2 sama dengan akar T1 per T2. V1 per 3V1 sama dengan akar T1 per T2 dikuadratkan. 1 per 9 sama dengan T1 per T2. T2 sama dengan 9 T1. Jadi suhunya harus dinaikkan 9 kali T1. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah E, 9 kali. Baik, apakah teman-teman dimengerti? Jika teman-teman sudah mengerti, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar daya pada hambatan 8 ampere adalah A 2 watt, B 8 watt, C 18 watt, D 32 watt, E 40,5 watt. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah 18 watt. Bagaimana cara mendapatkannya? Berikut ini pembahasannya. Ditanya daya listrik pada hambatan 8 ampere. Maka jawaban hasilnya jawaban hasil akhirnya adalah adalah 18 watt. Oh iya, maaf teman-teman. Jadi ini bukan 8 ampere ya, ini 8 ohm. Selanjutnya kita ke nomor 5. Dua buah unsur memiliki massa awal 39.488 gram dan 22.712 gram. Unsur pertama memiliki waktu paruh 4 hari dan 10 hari untuk unsur kedua. Berapakah jumlah kedua unsur tersebut setelah 20 hari? A. 6.912 gram, B. 3.456 gram, C. 2.340 gram, D. 8.640 gram, E. 10.000 gram. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah 6.912 gram. Bagaimana cara mendapatkannya? Berikut ini penjelasannya. Jadi ini adalah massa awal atau massa A 39.488 gram, kemudian 22.712 gram. Ini adalah
separuh waktu dari yang dibutuhkan selama 4 hari dan 10 hari. Maka dimasukkanlah ke rumus berikut ini sampai kita dapatkan jawaban akhirnya itu adalah 6.912. Coba teman-teman perhatikan dengan baik. Silahkan kalau perlu ambil buku kemudian dicatat sendiri, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Kita lanjut ke nomor 6. Spektrometer massa digunakan untuk memisahkan dua jenis ion bermuatan sama. W1 sama dengan W2 tetapi dengan massa berbeda. M1-nya tidak sama dengan M2. Setelah dipercepat dengan beda potensial V, ion-ion tadi bergerak memasuki daerah bermedan magnet seragam B secara tegak lurus sehingga mereka mengikuti lintasan gerak berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Anggaplah bahwa pada saat memasuki daerah bermedan magnet B, bermedan magnet D, kecepatan kedua massa adalah V1 dan V2 serta jari-jari lintasan keduanya adalah R1 dan R2. Bila M2 sama dengan 4, M1 dan V1 sama dengan 2 kali V2, maka berlaku titik-titik A, R1 sama dengan 4 R2, B, R1 sama dengan 2 kali R2, C, R1 sama dengan R2, D, R1 sama dengan 0,5 R2, R1, E, R1 sama dengan 0,2 R2. Jawabannya adalah, mari kita cek, jawabannya adalah D, R1 sama dengan 0,5 R2. Selanjutnya kita ke nomor 7. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 dB. Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan bunyinya itu terdengar dengan taraf intensitas dalam dB. A sama dengan 5, B sama dengan 10, C sama dengan 20, D sama dengan 30, E sama dengan 40. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah D, yaitu 30. Bagaimanakah cara mendapatkan sampai jawabannya 30? Berikut ini penjelasannya. Silahkan teman-teman perhatikan sendiri. Diketahui R1-nya sama dengan 3 meter, R2-nya sama dengan 30 meter, D1-nya sama dengan 50 TI, taraf intensitasnya T1-nya TI1-nya sama dengan 50 dB. Untuk menentukan taraf intensitas pada jarak 30 meter maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut. TI2 sama dengan TI1 tambah 1 tambah 10 log R1 per R2 dipangkat 2-kan, sehingga didapat hasil akhir sama dengan taraf intensitas kedua yaitu 30 dB. Sampai di sini apakah teman-teman mengerti? Jika teman-teman sudah mengerti, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Tetapi kalau belum mengerti silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Nanti saya akan menjelaskan kembali di situ. Oke, nomor 8. Sebuah bola tenis bermassa 100 gram dilemparkan tegak lurus ke tembok dengan kecepatan 5 meter per sekon. Bola tersebut menumbuk dinding selama 0,25 detik. Jika kecepatan bola setelah dipantulkan adalah 15 meter per sekon, berapakah besar gaya yang diberikan tembok terhadap bola tersebut? A. 2 Newton, B. 4 Newton, C.
C 5 Newton, D 7,5 Newton, E 8 Newton. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah E 8 Newton. Bagaimanakah cara mendapatkan 8 Newton ini? Berikut ini penjelasannya. Jadi diketahui massanya itu sama dengan 100 gram atau 0,1 kg, sedangkan kecepatan pertamanya 5 meter per second, kecepatan kedua minus 15 meter per second, atau arah pantulan berlawanan dengan arah datang awal. Waktunya yaitu 0,25 second. Ditanyakan F, maka dipakailah rumus berikut ini. F itu sama dengan gaya kali T sama dengan massa per kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Maka didapatlah hasil akhir min 8 Newton. Artinya memakai tanda minus ini karena berlawanan arah. Sampai di sini apakah teman-teman mengerti? Baik, kalau teman-teman sudah mengerti, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 9. Pada percobaan celah ganda dengan jarak antar celah 1 mm dengan layar yang berjarak 1 meter dari celah, jika panjang gelombang yang digunakan adalah 6000. Jika panjang gelombang yang digunakan adalah 6000 A, maka jarak terdekat garis gelap kedua dengan garis terang keempat adalah A 0,9 mm, B 1,5 mm, C 1,8 mm, D 9 mm, E 15 mm. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah 15. Bagaimanakah cara mendapatkan? Jawabannya adalah B 1,5 mm. Bagaimanakah cara mendapatkan 1,5 mm? Berikut ini penjelasannya. Oke, apakah teman-teman sudah memperhatikan cara mendapatkan 1,5 mm? Apabila sudah diperhatikan, bisa juga sambil dicatat. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 10. Seorang yang berkacamata miopi tak mampu melihat dengan jelas benda yang terletak lebih 50 cm dari matanya. Kacamata yang dibutuhkan untuk melihat jauh harus mempunyai lensa dengan kekuatan sebesar titik-titik dioptri. A -4, B -2, C +3, D +2, dan E +5. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah B -2. Jadi harus menggunakan kacamata yang mempunyai lensa dengan kekuatan sebesar -2 dioptri. Oke, selanjutnya nomor 11. Kereta api bergerak dengan laju 72 km per jam menuju stasiun sambil membunyikan peluitnya. Bunyi peluit kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 680 Hz. Jika kelajuan bunyi di udara 340 meter per second, maka frekuensi fluid kereta api tersebut adalah titik-titik. A 640 Hz, B 680 Hz, C 700 Hz, D 720 Hz, E 760 Hz. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah A 640 Hz. Bagaimanakah cara mendapatkannya? Berikut ini penjelasannya. Tolong teman-teman perhatikan. Jika perlu, teman-teman mencatatnya.
Jadi di hasil akhir ini didapatkan frekuensi fluid kereta api tersebut adalah 640 Hz atau Hz. Silahkan dicatat. Jika sudah dicatat, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 12. Banyaknya elektron yang dapat keluar dari logam bila disinari pada peristiwa efek foto listrik tergantung pada A. Frekuensi foton, B. Massa foton, C. Intensitas foton, D. Kecepatan foton, E. Panjang gelombang foton. Saya ulangi, banyaknya elektron yang dapat keluar dari logam bila disinari pada peristiwa efek foto listrik tergantung pada A. Frekuensi foton, B. Massa foton, C. Intensitas foton, D. Kecepatan foton, E. Panjang gelombang foton. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah C. Intensitas foton. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 13. Kelajuan partikel yang memiliki momentum linear 5 mf 5 mv per c dan energi relativistik total 10 MeV adalah A. 0,25 C, B. 0,5 C akar 3 kali C, D. 0,75 C, E. C. Jawabannya adalah A. 0,5 C. Bagaimana cara mendapatkan jawaban tersebut? Berikut ini saya tampilkan penjelasannya. Tolong untuk teman-teman, kalau mau dicatat silahkan dicatat ya. Ini jawaban akhirnya 0,5 C. Oke, nomor selanjutnya sudah tampil jawabannya, itu panjang gelombang terbesar dari cahaya tampak yang dihasilkan karena transisi sebuah elektron dalam suatu atom hidrogen adalah jawabannya B. 36/5R. Oke teman-teman, kalau sudah dicatat saya lanjutkan ke nomor 15. Seseorang memiliki titik dekat mata 125 cm. Agar dapat membaca pada jarak baca normal, maka kacamatanya harus berkekuatan A minus 2,2 dioptri, B plus 2,2 dioptri, C plus 3,2 dioptri, D min 3,2 dioptri, E plus 4,2 dioptri. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah C plus 3,2 dioptri. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Besar tegangan tali T pada gambar di bawah ketika sistem bergerak adalah titik-titik. Sin 53 derajat sama dengan 0,8. Maka pilihannya di sini A 20 Newton, B 14 Newton, C 12 Newton, D 10 Newton, E 8 Newton. Dengan massa 1 sama dengan 2 kg, massa 2 1 kg, gaya gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi silakan diperhatikan gambar ini. Kita cek jawabannya adalah C 12 Newton. Bagaimana cara mendapatkan 12 Newton itu? Berikut ini saya tampilkan penjelasannya. Silahkan buat teman-teman untuk mencatatnya apabila merasa diperlukan. Jadi di sini terlihat hasil akhir dari
penjelasan atau mencari jawaban dari soal tersebut didapatkan besar tegangan tali sebesar 12 Newton. Baik, kita akan lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 17. Suatu sumber bunyi dengan frekuensi 700 Hz atau Hz bergerak berlawanan arah dengan pendengar, kecepatan pendengar 20 meter per second. Sedangkan frekuensi yang terdengar 620 Hz. Bila cepat rambat bunyi di udara 330 meter per second, maka kecepatan sumber itu sebesar titik A 56 meter per second, B 47 meter per second, C 36 meter per second, D 25 meter per second, E 20 meter per second. Kita cek jawabannya. Jawabannya adalah E 20 meter per second. Bagaimanakah cara mendapatkan jawaban tersebut? Berikut ini saya tampilkan penjelasannya. Jadi silahkan lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman penonton untuk segera mencatat apabila merasa diperlukan penjelasannya. Jadi di hasil akhir ini didapatkan kecepatan sumber bunyi tersebut adalah 20 meter per second. Buat teman-teman yang sudah mencatatnya, saya akan lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 18. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan gejala Compton adalah titik-titik. A. Permukaan logam yang disinari menghasilkan fotoelektron dan menghasilkan arus listrik. B. Jumlah fotoelektron yang dihasilkan oleh permukaan logam berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang menyinari. C. Partikel-partikel alfa yang ditembakkan ke permukaan logam emas tipis akan dihamburkan. D. Hamburan sinar X oleh elektron di mana panjang gelombang sinar yang dihamburkan menjadi lebih besar. E. Permukaan logam ditembaki elektron bertenaga tinggi menghasilkan pancaran gelombang elektromagnetik. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah D. Hamburan sinar X oleh elektron di mana panjang gelombang sinar yang dihamburkan menjadi lebih besar. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ternyata soal latihannya sudah berakhir. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini ataupun penjelasan dalam video ini, mohon kami dimaafkan. Selanjutnya, terus support kami, terus dukung kami untuk berbagi ilmu pengetahuan di YouTube dengan cara subscribe, like, comment, and share channel Situs Belajar Online. Terima kasih.